Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Fadlur Ramadan dari kelas C. Izin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Kimia Analisis lanjutan yang berjudul Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Amlodipin Basilat dan Identifikasi Cemarannya dalam Sedian Tablet. Amlodipin berperan sebagai penghambat kanal kalsium sehingga memiliki manfaat sebagai antihipertensi untuk penggolongan aminat. Amlodipin termasuk dalam golongan penghambat saluran kalsium dihidropiridin oral. Amlo Amlodipin memiliki waktu paruh yang panjang dibandingkan obat penghambat saluran kalsium dihidropiridin oral lainnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, lalu ada Agilent Technologies 1220, Infinity LC, kolom kromatografi cair, Eclipse Plus C18, 5 mikrometer, 150 kali 4,6 mm. Lalu ada perangkat lunak Agilent Open Lab CDS Cam Station, lalu ada ultrasonikator AE, timbangan analitik Mettler Toledo AG104. Lalu untuk bahan yang digunakan menggunakan baku pembanding amlodipin basilat, lalu trietilamin TEA, lalu ada asam sulfat, natrium hidroksida, hidrogen peroksida, dan aqua bidestilata. Untuk dari metode di sini, uji kesesuaian sistem KCKT dilakukan pada standar kinerja 60 mikrogram per liter eh, mililiter sebanyak 6 kali dan dievaluasi nilai simpangan baku relatif luas area dan waktu retensi, resolusi, faktor ikutan, faktor kapasitas, dan angka plat teoritis. Yang pertama, ada hidrolisis asam sejumlah 1 ml larutan standar amlodipin basilat 600 mikrogram per mililiter ditambahkan 1 mili HCl 0,1 m lalu diinkubasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu ada hidrolisis basa yaitu sejumlah 1 ml larutan standar amlodipin basilat 600 mikrogram per mililiter ditambahkan 1 mili NaOH 0,1 m diinkubasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu ada hidrolisis netral sejumlah 1 mililiter larutan standar amlodipin basilat 600 mikrogram per mililiter ditambahkan 1 mili aqueous diinkubasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Ada fotolisis yaitu sejumlah 1 ml larutan standar amlodipin basilat 600 mikrogram per mililiter diberi paparan sinar matahari selama 2 hari, durasi 2 jam per hari pada vial bening tertutup. Lalu ada oksidatif sejumlah 1 ml larutan standar amlodipin basilat 600 mikrogram per mililiter ditambahkan 1 mili H2O2 30%. Lalu disimpan pada suhu ruang selama 5 hari. Larutan diencerkan hingga konsentrasi 60 mikrogram per mililiter. Lalu yang terakhir ada panas. Sampel padat dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 60 hari dalam oven, kemudian dilarutkan hingga konsentrasi 60 mikrogram per mililiter. Untuk dari validasi metode analisis yang tadi sudah disebutkan, yang pertama ada selektivitas. Nah, selektivitas dilakukan dengan melakukan analisis terhadap larutan baku, pelarut, dan sampel hasil degradasi paksa. Kriteria keberterimaan dinilai dengan melihat adanya puncak lain dengan resolusi yang cukup. Lalu ada yang selanjutnya adalah linearitas. Nah, seri konsentrasi larutan uji amlodipin basilat dibuat sebanyak 6 konsentrasi. Seri konsentrasi yang dibuat 24 sampai 84 mikrogram per mililiter. Lalu dibuat kurva kalibrasi antara respon terhadap konsentrasi, kemudian dihitung persamaan regresi. Koefisien korelasi, koefisien variasi, regresi linear, batas deteksi, dan batas kuantitasi. Lalu ada presisi. Sebanyak 6 larutan sampel 60 mikrogram per mililiter dibuat dengan penimbang sampel setara dengan
15 miligram amlodipin besilat dilarutkan pada labu takar 25 mili, dihitung nilai simpang baku relatif untuk presisi pada hari yang sama intraday dan presisi pada hari yang berlainan intraday. Lalu ada akurasi. Uji akurasi dilakukan dengan metode sampel adisi standar amlodipin besilat. Sampel adisi dibuat dengan penambahan standar amlodipin besilat 80-120% pada larutan sampel 60 mikrogram per mililiter, lalu ditentukan persen perolehan kembali dari masing-masing penambahan standar. Dan yang terakhir, rentan atau uji rentan dilakukan dengan seri penimbangan sampel yang berbeda sehingga diperoleh konsentrasi 24 sampai 84 mikrogram per mililiter. Untuk hasil dari proses yang sudah disebutkan tadi di sini, pengembangan metode analisis untuk amlodipin dan cemaran pada tablet amlodipin menggunakan KCKT dengan fase diam berupa kolom Eclipse Plus C18 5 mikrogram mikroliter, lalu fase geraknya TEA dengan metanol dengan perbandingan 40-60% volume per volume 237 ml, lalu ada laju alir 1 ml per menit, dan volume injeksi 10 mikroliter memenuhi persyaratan uji kesesuaian sistem dan parameter validasi berupa spesifisitas, linearitas, batas deteksi, batas kuantitasi, akurasi, presisi, dan rentang. Sistem kromatografi dapat mengidentifikasi keberadaan 5 puncak produk degradasi, di mana 2 puncak diantaranya sudah karakterisasi struktur kimianya. Nah, kadar amlodipin pada produk komersial yang dianalisis pada 90%, 70 sampai 95,68% dan tidak terdapat puncak cemaran pada sampel produk komersial. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.